Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Martin Satgotli Papua Rai dengan NIM 13122000347 bersama dengan kelompok saya, kelompok 8, akan memberikan tanggapan kami mengenai putusan MK nomor 96 pengujian Undang-Undang ke-22 tahun 2024 terhadap Undang-Undang nomor 16 yang membahas tentang tapera, ya, tabungan perumahan rakyat. Nah, di sini ini kasus diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia yang diwakili oleh Eli Rosita Silaban dan Dedi Herdianto. Nah, menurut mereka, kewajiban tapera ini melanggar hak konstitusional pekerja, khususnya buruh formal dan informal. Secara sederhana tapera itu gimana sih? Tapera ini mewajibkan, ya, pekerja baik itu ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN swasta maupun pekerja mandiri untuk menabung 3% dari penghasilan mereka. Dana ini dikelola oleh BP Tapera untuk pembiayaan kepemilikan, pembangunan atau perbaikan rumah. Nah, terus yang menjadi masalah yang dilihat oleh Eli Rosalina Silaban dan Dedi Herdianto ini, mereka menganggap bahwa upah buruh itu masih sangat rendah, ya, dan belum mencapai kebutuhan hidup yang layak. Terus yang kedua, manfaat tapera tidak dirasakan oleh semua peserta, ya. Jadi meskipun mereka membayar 3%, ya, mereka merasa ini tidak ada dampak langsungnya kepada tiap pegawai baik swasta maupun mandiri, bahkan juga BUMN dan juga ASN. Terus yang ketiga ini tidak ada unsur pekerja dan pengusaha dalam struktur komite tapera. Jadi tapera ini 3% ini murni dibayar oleh pekerja yang tadi di atas sebutkan, itu ASN, TNI Polri, pegawai BUMN swasta maupun pekerja mandiri. Dan yang keempat adalah dasar tanggung jawab penyediaan rumah justru dialihkan dari negara ke rakyat, ya. Dimana padahal menurut undang-undang negara ada untuk menjamin hak-hak rakyat. Nah, melalui video ini dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya, kita akan membahas dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan tapera yang dibandingkan dengan atau diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa putusan MK nomor 96 PUU 2024 menjadi momentum penting untuk meninjau ulang kebijakan sosial ekonomi yang memberangkatkan rakyat. Kami
memandang bahwa kebijakan publik seperti Tapera harus direncanakan dengan berdasarkan kondisi ekonomi nyata para pekerja serta harus sejalan dengan asas konstitusi keadilan dan kesejahteraan sosial. Negara memang wajib menyediakan perumahan yang layak, namun tanggung jawab itu tidak boleh dialihkan kepada rakyat miskin. Pemerintah perlu mencari model pembiayaan alternatif, misalnya dengan subsidi silang dari APBN, terus reformasi pajak properti atau integrasi dengan BPJS. Ketenagakerjaan agar tujuan sosial tetap tercapai tanpa membebani pekerja. Lalu sebagai mahasiswa hukum, kami melihat pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Samboga dengan NIM 13122000226. Saya di sini menjelaskan bahwa Tapera mengalihkan beban negara kepada rakyat, melanggar pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Padahal konstitusi menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh pemerintah. Artinya, kebijakan pembiayaan rumah bagi masyarakat miskin seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan beban tambahan bagi buruh. Karena itu, pemohon pemerintah agar UU Nomor 4 Tahun 2016 dilibatkan seluruhnya, atau setidaknya pasal-pasal utama seperti pasal 7, 9, 16, 17, 54, dan 72 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Maulana dengan NIM 13122003558. Di sini saya akan menguraikan analisis hukum terhadap dalil permohonan. Dari sudut pandangan hukum, admin negara, kebijakan Tapera mengandung potensi pelanggaran atas proporsionalitas dan keadilan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf J dan H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Tapera tidak membedakan kondisi ekonomi peserta sehingga buruh berpenghasilan rendah diberlakukan sama dengan ASN atau pegawai BUMN yang memiliki penghasilan jauh lebih besar. Dengan ini menimbulkan ketimpangan beban dan bertentangan asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Selain itu, kewajiban iuran Tapera tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memiliki skema pembiayaan perumahan melalui program JHT dan jaminan pensiun. Dari sisi efektivitas kebijakan publik, ini menimbulkan resolusi kelembagaan dan risiko administratif tinggi. Dapat dikatakan bahwa kebijakan Tapera belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance dan dalam penyelenggaraan admin negara, khususnya prinsip efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum. Baik, nama saya Octaviano Parlan Sugiarto Wijoyo dengan nomor NIM 13.122.0049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan kritis dan dampak sosial dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Di sini saya menyoroti dari sisi dampak sosial dan keadilan distributif. Secara ideal, Tapera bertujuan mulia, membantu masyarakat memiliki rumah. Namun dalam pelaksanaannya, beban pembiayaan justru dipikul oleh masyarakat itu sendiri, terutama buruh dengan berpenghasilan rendah. Dengan kondisi ekonomi yang belum stabil, PHK yang meningkat,
serta upah minimum yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak, kebijakan tapera bisa memperburuk kondisi sosial. Buruh yang sudah membayar BPJS, pajak, dan biaya hidup kini kembali dibebani dengan potongan-potongan baru. Selain itu, berdasarkan data BPS, hanya sekitar 12 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Padahal peserta tapera bisa mencapai 140 juta pekerja. Artinya, sebagian besar peserta tidak akan pernah menikmati manfaat tapera, namun tetap wajib membayar iuran. Dalam konteks keadilan sosial, kebijakan semacam ini cenderung regresif, bukan progresif. Maka, wajar bila serikat buruh menilai tapera sebagai bentuk pemotongan paksa terhadap upah yang sudah kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, di sini saya Raffi Saturbowo dengan NIM 13122000125. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 96 Peraturan Undang-Undang nomor 22 tahun 2024 menjadi momentum penting untuk meninjau ulang kebijakan sosial ekonomi yang memberatkan rakyat. Nah, kami memandang bahwa kebijakan publik seperti tapera harus dirancang dengan memperhatikan kondisi ekonomi nyata para pekerja, serta harus sejalan dengan asas konstitusional keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, negara memang wajib menyediakan perumahan yang layak, namun tanggung jawab itu tidak boleh dialihkan kepada rakyat miskin. Karena pemerintahan perlu mencari model pembiayaan alternatif, misalnya dengan subsidi silang dari APBN, reformasi pajak properti, atau integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar tujuan sosial tetap tercapai tanpa membebani pekerja. Sebagai mahasiswa hukum, di sini kami melihat pentingnya peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Terima kasih telah menyimak tanggapan kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.